Bismillahirrahmanirrahim. Ulun Muhammad Zaini, NPM 18124562 akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Zaki Fahriyadi. Yang akan ulun presentasikan adalah tentang pendidik dan peserta didik. Baik, langsung saja kita baca dulu pengertian dari pendidik. Secara umum, pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Sementara itu, secara khususnya, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensinya, baik potensi afektif, kognitif maupun psikologisnya sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Jadi seluruh potensi lah harus dikembangkan, baik dari potensi afektif, kognitif maupun psikologisnya. Terus kita lanjut. Dalam hal ini dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas yang berbunyi, pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan Sisdiknas tahun 2005. Jadi pendidik selain sebagai seorang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, ia juga berperan sebagai ayah yang memiliki sebuah tanggung jawab untuk membentuk sikap dan tingkah laku mereka. Jadi seperti ayah tidak hanya mentransfer ilmu, tapi juga membentuk sikap dan tingkah laku mereka. Oleh karena itu, pendidik bukan hanya terbatas pada orang yang bertugas di sekolah, tetapi semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan, anak sejak dalam kandungan hingga dewasa, bahkan sampai meninggal dunia. Selain itu pula dapat dipahami bahwa pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya perkembangan jasmani dan rohani. Jadi tidak hanya jasmani namun juga rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan sehingga ia mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya. Jadi supaya menjadi manusia yang seutuhnya lah, baik sebagai khalifah maupun abid sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Adapun peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama pada sekolah, bahwa guru pendidikan agama harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, sosial, profesional, dan kepemimpinan. Kompetensi pedagogik itu sebagaimana dimaksud meliputi pemahaman karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Terus penguasaan teori dan prinsip belajar, pengembangan kurikulum, penyelenggaraan kegiatan pengembangan pendidikan agama Islam, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, komunikasi secara afektif, empatik, dan santun dengan peserta didik, penyelenggaraan penilaian dan evaluasi proses hasil belajar, pemanfaatan hasil penilaian dan evaluasi, tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan agama. Terus kompetensi kepribadian itu meliputi tindakan yang sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, penampilan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat, penampilan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, memiliki etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri, serta penghormatan terhadap kode etik profesi guru. Terus yang ketiga, kompetensi sosial. Sebagaimana dimaksud meliputi sikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Terus sikap adaptif dengan lingkungan sosial budaya tempat bertugas, dan sikap komunikatif dengan komunitas guru, warga sekolah, dan warga masyarakat. Dan yang keempat, kompetensi profesional, yaitu meliputi penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran pendidikan agama, penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran, pengembangan materi pelajaran, pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Dan yang kelima, kompetensi kepemimpinan, yaitu meliputi kemampuan membuat perencanaan, pembudayaan, pengamalan ajaran agama, dan perilaku akhlak mulia pada komunitas sekolah sebagai bagian dari proses pembelajaran agama. Terus kemampuan mengorganisasikan potensi unsur sekolah secara sistematis untuk mendukung pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah.
Terus yang C-nya kemampuan menjadi inovator, motivator, fasilitator, pembimbing dan konselor dalam pemberdayaan pengamalan ajar agama pada komunitas sekolah. Terus videonya sudah 5 menit lah, berarti kita cepat aja. Selanjutnya adalah peserta didik. Secara etimologi, peserta didik dalam bahasa Arab disebut tilmiz, jamaknya talamiz, yang artinya itu tolib, jamaknya tulab, artinya orang yang mencari ilmu. Menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu, ya kan? Kayak SD, SMP, SMA, awaliyah, sanawiyah, aliyah. Dalam proses menuntut ilmu, banyak kebutuhan peserta didik yang harus terpenuhi, diantaranya kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, kebutuhan untuk mendapatkan status, kebutuhan mandiri, kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan ingin dicintai dan disayangi, kebutuhan untuk curhat, dan kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup atau agama. Nah, di sini ulun tidak menjelaskan secara rinci maksud dari kebutuhan-kebutuhan itu karena makalahnya sudah 5 halaman isi gitu, nah 5 halaman pembahasan. Jadi kalau ingin tahu pembahasan lebih rincinya, silakan buka jurnal yang ada di footnote di bawah. Sekian dari ulun, semoga bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Akhir kata ulun ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.